Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bulan yang kita nantikan. Ketika bulan Rajab kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada bulan Rajab, keberkahan pada bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Bulan Rajab adalah salah satu bulan haram. Bulan haram 3 bulan berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian Rajab. Nah, ibaratnya bulan Rajab itu kita menanam, bulan Sya'ban merawat, bulan Ramadan panen. Nah, sebentar lagi kita panen. Panen apa? Persiapan memasuki bulan Ramadan. Jadi ketika kita berada di bulan Rajab, minta kepada Allah supaya kita diberi keberkahan, bertambah-tambahnya kebaikan, amal-amal ibadah yang kita lakukan akan bertumbuh istilahnya, menjadi lebih baik. Apa yang belum kita lakukan, kita lakukan. Kemudian selama bulan Sya'ban kita rawat, dan akhirnya di bulan Ramadan kita sudah terbiasa dengan amal-amal soleh. Termasuk di bulan Sya'ban Rasulullah banyak sekali berpuasa. Puasa yang banyak selain puasa Ramadan adalah puasa di bulan Sya'ban. Nah, ini menunjukkan bahwasanya untuk sampai kepada bulan Ramadan, dan Ramadan kita Ramadan yang berhasil, itu perlu persiapan sejak di bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban. Nah, kalau bulan Rajab itu bulan haram, apakah bulan Ramadan itu bulan yang haram, yang mulia juga? Ternyata malah bulan Ramadan itu bulan mubarak, bulan yang jelas-jelas keberkahannya. Maka di dalam doa yang ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diperselisihkan oleh para ulama, ada yang mengatakan dhaif, tetapi mengamalkan hadis yang dhaif untuk suatu fadilah amal diperbolehkan. Dan boleh kita berdoa dengan doa ini, yaitu supaya kita mendapatkan keberkahan di bulan Rajab, kemudian keberkahan di bulan Sya'ban, dan sampai kepada bulan Ramadan. Pertanyaannya sekarang adalah, kalau kita mendapatkan keberkahan Ramadan Mubarak, maka berarti kebaikan yang bertambah-tambah kebaikannya. Oleh karena itu, menjadi pertanyaan penting bagi kita sudah berapa kali menjumpai bulan Ramadan? Bulan Ramadan itu datang kepada kita setiap tahun. Itu artinya sepanjang umur kita berjumpa dengan bulan Ramadan.
Kalau kita saat ini umur 40, berarti setidaknya ya 40 kali kita berjumpa dengan Ramadan. Kalau dihitung usia balik itu 15 tahun, berarti sudah 35 kali kita itu berpuasa di bulan Ramadan. Kalau kita misalnya umur 50 ya, 50 tahun atau 60 tahun atau berapapun umur kita, berarti ya sekian kali kita bertemu dengan Ramadan. Itu artinya setiap tahun kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Kalau demikian, sekiranya 1 tahun Ramadan 1 kali, dan itu merupakan jenjang pendidikan, berarti kita sudah berapa kali kita itu? Nah, ini menjadi suatu pertanyaan mendasar bagi kita. Apakah puasa kita tahun ini akan menjadi lebih baik daripada puasa di tahun-tahun kemarin? Saya pernah berkunjung ke masjid ini sebelum dibongkar. Dulu tampak besar sekali karena dari sana sampai sana pojok dan terasnya juga luas. Nah, ketika dibangun seperti ini, pemandangan yang berbeda, yang megah, ya. Ada tambahan kebaikan. Ya. Mungkin kita membangun rumah juga demikian. Awalnya hanya pondasi, kemudian ya seadanya, batu bata, atap, belum apa-apa, ya tinggali aja. Kemudian dilepo, diplester, di keramik, di cat, di plafon, dan sebagainya. Itu rumah. Kehidupan kita juga demikian. Orang yang bekerja itu semakin hari, semakin tahun bisa meningkat. Meskipun bisa juga bangkrut, bisa juga ya terpuruk, tapi bangkit lagi. Dan nyatanya sampai dengan hari ini kita masih diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hidup. Oleh karena itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, coba kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Dan di antara mereka ada yang muqtasid, yaitu sedang dalam pertengahan. Dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Dari ayat 32. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, mengomentari ayat ini, Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, mengutip pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kaitannya dengan keimanan dan pengamalan ajaran Al-Qur'an terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, ada yang zalim. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, muqtasid. Orang yang sedang-sedang atau pertengahan, yang akan dihisab dengan hisab yang mudah. Yang ketiga, ada yang berprestasi, yang masuk surga tanpa hisab.
Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Amin. Lebih lanjut, Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan orang yang zalim itu adalah dia yang sangat kurang dalam melaksanakan perkara yang wajib. Padahal wajib itu mestinya dilaksanakan. Tetapi banyak di antara orang-orang itu yang tidak melaksanakan yang diperintahkan atau yang diwajibkan. Dia malah juga melakukan sebagian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang masuk dalam kategori muqtasid atau pertengahan adalah mereka yang mengerjakan segala kewajiban dan berusaha meninggalkan segala hal yang diharamkan. Namun terkadang mereka ini meninggalkan perkara-perkara yang dicintai atau perkara yang mustahab, ya dengan alasan ya itu kan cuma sunnah. Dan terkadang juga mereka melakukan hal-hal yang dibenci atau makruh dengan alasan ya nggak apa-apa lah, itu kan makruh, nggak haram. Nah, orang seperti ini ya orang yang pertengahan. Bisa jadi di antara kita termasuk orang yang ini. Nah, mari kita berbenah. Sedangkan orang yang berprestasi itu adalah mereka yang melaksanakan semua kewajiban dan semua yang disunahkan. Nah, ini hebatnya di sini. Kalau yang diperintahkan, ya jelas dilakukan. Tapi ada yang tidak diperintahkan, tapi dicontohkan oleh Nabi atau memang diperintahkan oleh Nabi. Jadi itu perkara yang sunnah, yang menjadi amal-amal tatawu, amal yang sukarela. Tidak diperintahkan, tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala mereka menjalankan. Kemudian mereka juga meninggalkan perkara yang haram, termasuk meninggalkan perkara yang makruh. Jadi istimewanya golongan ini mengerjakan yang diperintahkan termasuk yang sunnah, dan meninggalkan yang dilarangkan. Yang dilarang itu ditinggalkan, termasuk perkara-perkara yang makruh. Jadi golongan ini tidak meremehkan perkara-perkara sunnah. Meremehkan kebaikan tidak akan meremehkan. Seperti halnya perkara yang makruh tidak akan diremehkan. Perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dia tinggalkan dan tidak menganggap remeh sesuatu pun sekalipun tampaknya sedikit. Bahkan mereka itu juga terkadang meninggalkan perkara yang itu sebenarnya mubah. Ya sebagian perkara-perkara yang mubah itu ditinggalkan. Dikarenakan apa? Untuk mencapai kesempurnaan iman. Bolehnya sih boleh, tapi mereka berusaha untuk ya sebagian di antara perkara-perkara yang mubah itu ya ditinggalkan untuk mendapatkan kesempurnaan iman. Imam At-Tabari menukil banyak riwayat menjelaskan bahwa orang-orang yang berprestasi ini dan juga mereka yang masuk dalam kategori muqtasid atau pertengahan, tempatnya adalah di surga dengan derajat antara yang satu dengan yang lain itu berbeda-beda karena perbedaan iman, perbedaan amal soleh. Ya Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka semua.
Tapi bagaimana kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala diwujudkan dengan amal soleh, diwujudkan dengan keikhlasan mereka. Nah, sedangkan mereka yang masuk dalam kategori zalim, maka tempatnya diragukan. Apakah mereka itu masih di surga atau di neraka? Maksudnya di surga ya karena mereka orang muslim, di neraka karena mereka berbuat zalim. Pakar tafsir Imam Qatadah seperti yang dinukil oleh At-Tabari menjelaskan bahwa manusia itu terbagi ke dalam 3 golongan. Baik di dunia, ketika meninggal dunia, dan nanti di akhirat. Di dunia, manusia itu terbagi ke dalam kelompok mukmin, kelompok kafir, dan kelompok munafik serta musyrik. Itu ketika di dunia. Sedangkan ketika meninggal dunia, maka sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma in kana minal muqarrabin fa rauhu wa rayhan wa jannatun na'im, wa amma in kana min ashabil yamin fa salamun ala ashabil yamin, wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin fa nuzulun min hamim wa tasliyatu jahim. Adapun jika dia orang yang mati termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketenteraman dan rezeki serta jannatun na'im, surga kenikmatan. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka keselamatanlah bagimu karena kamu dari golongan kanan. Dan adapun jika termasuk golongan yang mendustakan lagi sesat, maka dia mendapatkan hidangan air yang mendidih dan dibakar di dalam jahanam. Surat Al-Waqiah ayat 88 sampai 94. Adapun di akhirat, maka manusia juga terbagi dalam 3 kelompok sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah, was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang beriman paling dahulu. Ini dalam surat Al-Waqiah ayat 8 sampai 10. Ada golongan kanan, ada golongan kiri, dan golongan as-sabiqun as-sabiqun. Jamaah rahimani wa rahmatullah, menurut Imam At-Tabari bahwa penjelasan Imam Qatadah ini lebih mengarah kepada sebuah kesimpulan bahwa orang-orang yang termasuk dalam kategori zalim pada surat Fatir ayat 32 tadi tempatnya di neraka. Namun kita juga tidak menutup mata bahwa ada juga yang berpendapat bahwa orang-orang zalim itu tetap berada di surga selagi mereka itu tidak syirik, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala.
Dan inilah pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud dan lain-lain, bahwa keberadaannya di surga bisa jadi setelah sebelumnya diazab dahulu di neraka. Nah, ini yang menjadi kesimpulan dari Imam At-Tabari pada akhirnya seperti itu. Nah, jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka dalam kaitannya dengan ibadah Ramadan, jika kita analogikan dengan ayat di atas, setidaknya manusia itu juga terbagi dalam 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu kelompok yang zalim. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang sangat kurang sekali perhatiannya terhadap Ramadan. Orang gumun, ada Ramadan atau tidak itu seperti sama saja. Nah, bagi mereka kedatangan bulan Ramadan itu bukan perkara yang spesial, biasa-biasa saja. Atau malah bagi mereka kedatangan bulan Ramadan itu malah membawa beban baru. Ya. Selain susahnya berpuasa, juga kebutuhan ekonomi yang biasanya membengkak. Kemudian juga beban Idul Fitri yang harus begini begitu, yang harus berkunjung ke sana kemari, yang harus menyiapkan hidangan macam-macam, baju baru, macam-macam pengeluaran. Jadi Ramadan itu suatu beban. Nah, sehingga tidak jarang, ya karena biasa-biasa saja, akhirnya mereka juga menyamakan bulan Ramadan itu dengan bulan-bulan yang lain. Makan dan minum di siang hari tetap berlanjut. Karena nggak berpuasa. Di rumah istri-istri mereka juga tetap menanak nasi, lauk pauk, jadwal harian semuanya. Sekarang ini fenomena yang biasa. Bulan Ramadan tetapi tidak berpuasa. Dan itu orang-orang Muslim banyak. Sekarang ini hari Jumat orang nggak Jumatan biasa dan nggak malu. Nah, ini golongan orang zalim seperti ini. Ya. Bahkan kalau dahulu itu rumah makan, restoran itu ditutup untuk menghormati orang-orang yang berpuasa. Ya buka ya boleh, buka boleh. Kan ada musafir yang nggak berpuasa, ada orang sakit yang nggak berpuasa. Jadi warung makan, rumah makan, restoran mau buka nggak apa-apa, silahkan. Ya. Untuk menghormati orang-orang yang berpuasa. Sekarang ini kebalik, hormatilah orang-orang yang tidak berpuasa. Nah, ini logika ngawur ini. Ya ini karena kelakuan orang-orang yang zalim ini. Ya. Dan anehnya itu dari kalangan orang-orang Islam. Nah, kalau orang-orang kafir benci kepada kita, ya memang mereka benci dengan kita. Tapi kalau orang Muslim membenci syariatnya sendiri, nah ini kezaliman besar. Nah, jadi orang-orang tua itu nggak punya rasa malu seperti anak-anak. Ya anak-anak kecil di bulan puasa makan kesana kemari nggak punya malu. Tapi ketika kita dulu kecil itu membawa makanan keluar rumah itu takut kita. Ya. Jangankan kok di luar rumah itu kita sampai makan, membawa makanan keluar rumah aja kita itu takut dan malu. Bahkan ketika dulu ada acara buka puasa bersama, kita nggak berpuasa ikut hadir di acara buka puasa, malu kita. Itu dulu. Nah, kalau sekarang banyak orang-orang yang sekarang ini nggak berpuasa
mereka malas berpuasa dengan berbagai alasan. Atau mereka juga berpuasa, tapi hanya sebagian saja. Bisa jadi di hari-hari pertama, kemudian setelah itu enggak berpuasa. Tampaknya di rumah ikut sahur, berpuasa, tapi ketika di tempat kerja enggak berpuasa. Enggak bisa bagaimana berempati kepada orang-orang. Bisa jadi mereka itu bahkan full 1 bulan berpuasa. Namun di hari-hari mereka itu berpuasa, mereka meninggalkan sholat. Berapa banyak orang yang ikut sahur tapi nggak pernah subuhan. Berapa banyak orang yang kerjaannya tidur, nggak sholat zuhur, nggak sholat asar, tapi ikut buka puasa bersama dan nggak sholat maghrib. Banyak di antara acara-acara buber diwarnai dengan kemaksiatan. Buber di tempat makan, di rumah makan, di restoran, acara alumni, acara ini itu, makan saja. Dan nggak ada yang sholat maghrib. Kalaupun ada sholat maghrib hanya 1-2 orang. Dan pulangnya juga nggak sholat isya. Dan juga tidak sholat tarawih. Puasa, ya puasa. Buka puasa, sahur, berpuasa. Nah, orang-orang seperti ini, orang-orang yang zalim, ini kezaliman untuk diri mereka masing-masing. Tidak ada ruginya Allah Subhanahu wa ta'ala jika ada hambanya yang tidak berpuasa atau meninggalkan sholat. Allah enggak rugi. Justru kerugian itu akan dirasakan oleh mereka yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Dia hidupnya tidak akan tenang. Dan di akhirat nasibnya akan menyedihkan. Walaupun kita semua tetap berharap ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah Subhanahu wa ta'ala tetap memasukkan mereka ke surganya. Ya, kita introspeksi terhadap diri kita. Marilah kita mohon kepada Allah supaya kita tidak masuk dalam golongan ini. Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, berilah aku ini pertolongan supaya bisa ingat kepada Engkau, bisa bersyukur dan juga beribadah dengan baik kepada Engkau. Nah, orang-orang seperti ini harus kita ingatkan. Ya, kalau kita maki-maki ya nggak akan merubah. Kita hanya mencela juga kan berubah. Tapi coba kita ingatkan. Termasuk seruan ini untuk mengingatkan orang-orang yang keadaannya seperti itu. Supaya mereka itu menyadari bahwa mereka harus meninggalkan hal-hal yang buruk ini. Nah, kesempatan untuk berbuat baik. Yang kedua, golongan muqtasid atau golongan pertengahan. Mereka orang-orang yang bergembira menyambut hadirnya bulan Ramadan. Nah, rasa gembira itu semakin menjadi-jadi karena setelah itu bakal ada libur panjang. Libur Ramadan yang panjang. Tapi ternyata ini sekarang sekolah liburnya awal. Nah, sampai tanggal 5. Kemudian ada masuk lagi. Kemudian nanti di akhir itu libur lagi. Karena ini kalau 1 Ramadan full libur yang susah orang tua. Anak mau dikemanakan. Dan gak ada yang bisa kontrol anak-anak itu ketika gak sekolah. Wah, ini sudah pegangannya HP, senjata pusaka itu bagi anak-anak. Ya bukan hanya anak, orang tua juga gitu. Ini mainan baru, cara hidup baru generasi saat ini. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, orang-orang ini juga bergembira
bisa mudik ke kampung. Ya, banyak hal-hal yang menggembirakan, bisa ketemu dengan keluarga, bisa reuni, kegembiraan di bulan Ramadan, ibadah-ibadah yang menghapus dosa, mengambil banyak pahala dari amalan-amalan di bulan Ramadan. Nah, apalagi di malam hari sampai Lailatul Qadar, wah Masya Allah, banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Ya kita bergembira. Namun jamaah rahimani warahmatullah, karena padatnya aktivitas bekerja di bulan Ramadan, terkadang sebagian mereka itu lalai ya, memperbanyak ibadah melalui perkara-perkara yang sunnah. Ya kalau puasa, iya puasa. Sholat, iya sholat lah, iya sholat. Tetapi tidak baca Quran. Amalan-amalan saya yang lain memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak ya kajian, ya karena sedang sibuk. Nah, jadi terkadang beberapa kali baik disengaja atau tidak disengaja bisa jadi meninggalkan sholat tarawih. Ya karena sedang sibuk bekerja atau kesibukan-kesibukan yang lain. Bisa saja orang itu sholat fardu tapi meninggalkan sholat sunnah rawatib. Padahal itu amalan yang luar biasa dikerjakan ketika bulan Ramadan. Baik qobliyahnya, baik ba'diyahnya. Bisa jadi ada rasa malas ketika membaca Al-Quran. Bahkan mungkin tidak punya target selama Ramadan membaca Al-Quran. Mau targetnya apa? Apakah memperbaiki bacaan? Apakah memperlancar bacaan? Apakah mengerti tarjamahnya? Atau mengkaji dengan kajian tematik? Atau apa? Atau katakanlah satu bulan Ramadan ini, insya Allah ini 30 hari. Selama 30 hari saya akan sehari 1 juz, sehingga bulan Ramadan itu full khatam 30 juz. Tapi bisa jadi itu tinggal rencana, karena hari-harinya nggak bisa 1 juz, mungkin setengah juz pun nggak ada. Oh di awal-awal iya 1 juz, kemudian berikutnya nanti disambung, berikutnya seharinya hanya setengah juz, lain waktu 2 lembar saja, lain waktu nggak sempat, lain waktu lain hari akhirnya meninggalkan. Full berpuasa. Namun ada di antaranya yang aktivitas puasanya full tidur. Pagi tidur, nanti sholat zuhur, iya sholat zuhur. Tapi setelah sholat tidur lagi. Nanti asar baru bangun. Terus ikut kajian mungkin. Nah, kalau ada. Nah, kemudian iftar, dan sebagainya. Ketika iktikaf, malas beriktikaf, atau iktikaf tapi nganyang, ya setengah hari saja atau setengah malam saja, sampai akhirnya ya sehari saja atau beberapa waktu saja. Ya pokoknya kita itu sudah ada di dalam masjid berdiam diri, itu namanya sudah iktikaf. Ya akhirnya hanya sampai seperti itu. Nah sampai menjumpai atau kita berjumpa dengan Lailatul Qadar itu juga biasa-biasa saja. Padahal disitulah tempatnya kita berdoa. Coba kita mumpung ini belum Ramadan, coba bagaimana kita ini menginventarisir masalah pada kita. Coba kita tanya pada diri sendiri, janjane aku ki masalah apa?
Kita itu kalau ditanya masalah sulit loh menjawab. Bu, dengan punya masalah apa? Bapak punya masalah, sebutkan masalahnya dengan apa? Itu untuk menyebutkan masalah itu sulit loh. Nah, coba kita daftar masalah, kemudian nanti kita buat daftar doa. Seolah-olah kita itu besok Ramadan mengajukan proposal hidup kepada Allah untuk mengubah hidup kita di bulan Ramadan. Kita gunakan waktu-waktu untuk berdoa di saat mustajab. Ketika sahur, ketika berpuasa, ketika berbuka puasa, ketika di Lailatul Qadar. Wah, itu kalau misalnya setiap hari kita berdoa, satu hari satu macam permintaan, full 30 hari ada 30 permintaan. Kalau misalnya iklan yang penting happy saja, kuberi kau 3 permintaan. Ternyata kita meminta 3 hal itu juga sulit. Mana yang kita prioritaskan yang akan kita minta di antara banyak permintaan itu? Sebutkan 3 yang paling penting. Mungkin di antara kita nggak bisa loh membuat permohonan terpenting. Kita semua butuh, kita semua punya masalah. Kita diberi kesempatan untuk berdoa 3 hal yang paling penting. Mungkin kita akan berbeda-beda. Doa saya dengan doa Anda akan berbeda-beda. Masing-masing kita mungkin juga berbeda-beda. Doa yang paling penting bagi kita itu apa? Nah, ini yang perlu kita persiapkan. Nah, inilah model berpuasanya kelompok Muqtasid. Orang-orang pertengahan. Mungkin di antara sebagian kita itu masuk dalam kategori ini. Ya, marilah kita gunakan sekali lagi Ramadan kali ini, kita gunakan sekuat tenaga untuk naik kelas. Ya, menjadi orang-orang yang berprestasi. Kemudian kelompok yang ketiga adalah sabiqum bil khairat. Sabiqum bil khairat biidznillah. Bahwa orang-orang yang berprestasi, orang-orang yang bersegera di dalam menjalankan perintah Allah. Kalau istilah kita gercep, gerak cepat. Begitu mendapatkan perintah, oke. Begitu kita mendapatkan perintah, siap. Nggak pakai lama, katakannya seperti itu. Jadi dia orang yang berusaha meninggalkan perkara yang haram dan juga yang makruh. Mereka terkadang meninggalkan perkara-perkara yang sebagiannya itu perkara-perkara mudah, perkara yang mubah, yang boleh, sebenarnya boleh. Tidur mubah. Tidur boleh? Iya boleh. Tetapi menjaga. Daripada untuk tidur, tidur ibadah, oke lah. Tapi ada yang lebih baik daripada tidur. Ya. Nah, jamaah rahimanillah, ini mereka ini sebenarnya bukan hanya berprestasi saja di bulan Ramadan. Namun di bulan Ramadan dan juga bulan-bulan yang lain, mereka itu orang-orang yang memang berprestasi. Oleh karena itu kita meminta keberkahan bulan Rajab, keberkahan bulan Sya'ban, dan sampailah kepada bulan Ramadan kita sudah siap. Kalau kita mengadakan acara besar, perhelatan besar, kita itu 2 bulan sebelumnya itu sudah membentuk panitia, sudah berpikir ini itu, sudah merancang anggaran, sudah memikirkan banyak hal.
sudah membuat publikasi macam-macam perizinan dan lain sebagainya. Nah, maka bagaimana kita menghadapi momen spesial Ramadan? Adakah kita masing-masing ini mempersiapkan diri? Nah, inilah hakikat dari bagaimana kita menjadi orang-orang yang berprestasi. Mereka itu orang-orang yang oleh Al-Quran disifati kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Di dunia mereka itu sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohon ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, interaksi kebersamaan mereka dengan Al-Quran begitu istimewa. Mudah-mudahan dengan nasihat ini menjadikan saya dan juga Bapak Ibu semuanya, kita semuanya, tahun ini Ramadan lebih bermakna, Ramadan lebih baik, kita naik kelas. Mudah-mudahan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.